إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيت الكرام أجمعين. ثم خصوصا إلى شيخنا حجي من حج مختار وأرسلنا شيخنا حجي علي حجي محمد زين. ثم أخذنا شيخنا إمام شريف حجي عبد الغني ثم أخذنا شيخ عبد الرحمن بن حجي عبد الغني ثم أخذنا شيخنا حجي زين بن حجي مصعب ثم أخذنا شيخنا حجي مكهر بن حجي عبد الرحمن ثم أخذنا شيخنا حجي محمد بن حجي سن حجي محمد بن حجي بن صالح حجي محمد بن حجي وكنت بهم سواء وجميع مشايخنا بالجزم وصلنا جدي حجي مالك بن حجي سيد الوالي صالح بن حجي عمر وجدتي حجي محمد بن حجي بن يسلم حجي أحمد ثم أخذنا بحجي حسن حجي منصور ثم إلى أبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم أخذنا صاحب هذا الكتاب المبارك الشيخ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وفي سنادنا المتصل الإمام عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. Dari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar al-Ansari yaitu Abu Tuwalah bahwasanya dia mendengar Anas bin Malik berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyah 'ala nisa'i keutamaan Sayyidatuna Aisyah 'ala nisa'i ketimbang perempuan lain kafadli saridi 'ala sa'iri ta'ami seperti keutamaan sarid ya, roti daging ala sa'iri ta'ami dibandingkan dengan seluruh makanan-makanan yang lain. Jadi roti daging pada saat itu memang paling bagus gitu bahasa kita ya. Nah, sampai-sampai beliau katakan Aisyah itu dibanding dengan perempuan lain seperti roti daging dibanding makanan yang lain paling istimewa. Berarti pada saat itu memang roti daging ya sarid. Nah, kalau sekarang sarid itu roti dicocol makannya pakai daging gitu ya, dirobek rotinya makan pakai daging. Itu seperti Aisyah ya, dibandingkan perempuan yang lain ya kayak roti daging itu dibanding makanan lain. Berarti tandanya karena ini lagi bahas bab makanan ya berarti roti sarid pada saat itu paling mewah lah masih kita ya paling wah gitu. Wabillahi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammadin an Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa min akli sauri aqitin. Dari Abu Hurairah bahwasanya ia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddaa beliau berwudu min akli sauri aqitin daripada memakan sepotong keju. Akit itu apa namanya laban susu yang dipanaskan susu dipanasin lalu didiemin ya kalau sekarang mungkin jadi keju kalau bahasa kita ini keju dan susu kan ya kurang lebih gitu gambarannya. Jadi baginda Rasul pernah beliau ketika makan keju beliau berwudu lagi. Sumara'ahu kemudian dia melihat beliau Abu Hurairah melihat baginda Rasul akalat min katifi syatin beliau memakan punggung kambing summa sholat walam yatawaddo kemudian beliau sholat dan beliau nggak berwudu lagi.
tadi Abu Hurairah melihat Nabi pernah habis makan keju wudhu. Tapi beliau pernah juga melihat Nabi makan punggung kambing, ya, lalu masuk waktu sholat nggak wudhu lagi langsung sholat. Ini menandakan bahwa ya memang begitu, kadang sahabat kan perhatiin tingkah laku Nabi. Ya. Takutnya habis makan harus wudhu kalau mau sholat kan begitu. Tapi nggak tahunya ya ada beberapa kejadian Nabi wudhu, ada beberapa kejadian Nabi nggak wudhu. Kalau gitu ulama sepakat berarti wudhu nggak wajib. Berarti wudhu habis makan, nah gitu ya, habis makan wudhu sholat nggak wajib. Kalau misalkan dia udah punya wudhu berarti tandanya dia ambil hukum apa, makan tidak membatalkan wudhu. Berarti baginda Rasul sebelum makan tadi itu, sebelum makan syat, sebelum makan punggung kambing berarti beliau punya wudhu. Beliau makan punggung kambing lalu masih waktu sholat, beliau sholat nggak pakai wudhu, berarti tandanya ya wudhu makan tidak membatalkan wudhu. Karena kadang-kadang kan kita bingung, kita kalau melihat tingkah laku guru bahasa kita gitu ya, mungkin sahabat pada saat itu melihat Rasul sebagai guru. Terkadang beliau habis makan wudhu terusnya sholat, ya. Kalau kayak gitu kan pertama pikirannya, oh habis kalau makan berarti harus wudhu lagi, boleh jadi kan begitu pertama mikirnya. Tapi kejadian yang lain mengatakan ya pernah kejadian juga baginda Rasul makan lalu kemudian beliau langsung sholat gak wudhu lagi. Nah pasti pertanyaan-tanya, kok ini gak wudhu lagi? Oh berarti beliau punya wudhu sebelumnya. Oh kalau gitu makan gak perlu wudhu lagi. Nah, maka diambillah kesimpulan hukum oleh ulama-ulama fikih, ya di salah satunya adalah mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahwa makan dan minum tidak membatalkan wudhu. Boleh makan, boleh minum. Orang terawihnya ya biar santai, biar slow sambil ngopi ya. Dapat 2 rakaat nyender dulu, ngopi, udah ya santai, berdiri lagi, lanjut lagi, dapat 4 rakaat ya nyender lagi, ngopi lagi, ngemil dulu dikit ya, jadi Indomie dulu dah. Kalau dia nggak batal dulunya, oh ya nggak apa-apa tuh dia. Nah, apa jadi wudhu ya, makan tidak membatalkan wudhu, silakan sering makan, tapi ya ketika mau sholat yang penting ya rasa-rasa bekas makanannya itu hilangin. Nah, kumur-kumur dan pakai putih ya, jangan sampai atau ada selipan-selipan yang ketika kita sholat termakan sama kita. Pastiin mulut kita bersih dulu. Wabillahi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Wa'il bin Dawud an ibnihi wa huwa Bakr bin Wa'il an Zuhri an Anas bin Malik qala aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah bin Tamrin wa Zawiyatin. Dari Anas bin Malik dia berkata, aulama berwalimah, pesta bahasa kita, pesta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah, terhadap pernikahannya terhadap Safiyah. Nah, salah satu istri baginda Rasul adalah Safiyah. Ya, Safiyah ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang dia itu kemudian ya dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah beliau itu Safiyah diledekin sama istrinya yang lain, katanya kamu kan orang Yahudi gitu, diremehin. Lalu dia sedih dan dia ngadu kepada Rasul SAW. Kata baginda Rasul begini, apa yang harus kamu sedihkan? Kamu adalah anak keturunan Nabi, paman kamu Nabi, suami kamu Nabi. Begitu dibelain sama Rasul SAW. Apa yang kamu sedihin dikatain Yahudi? Kamu itu anak keturunan Nabi, lalu kamu itu adalah ya keponakan Nabi, dan kamu sekarang jadi istri seorang Nabi. Jadi kamu jangan sedih dibilang Yahudi. Ternyata ya memang Safiyah itu adalah keturunan dari Nabi Harun. Nabi Harun saudara Nabi Musa. Jadi kamu adalah anak keturunan Harun alaihissalam. Berarti kamu anak keturunan Nabi. Paman kamu Nabi, maksudnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa dan Harun saudara. Ya kamu ponakan Nabi. Dan kamu sekarang jadi istri Nabi, maksudnya istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Safiyah. Nah, salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi. Apa yang terjadi awam? Tanya si Nabi dan siapa? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Romlah,
Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah. Nabi semua itu. Ya, Aisyatun, Hafsatun, Sauda, Sofia, Sofia. Nah ini benar beliau ulama, beliau berwalimah pesta bahasa kita. Ya, ketika beliau menikah dengan Sofia ditamrin dengan menyuguhkan korma wasawikin. Ya, sawik itu gandum yang digoreng, sawik namanya. Jadi sunnah kita berwalimah. Nah, walimah kita nikah lalu undang orang nyuguhin makanan, dibikinin makanan. Kita ada bandeng, ada apa namanya daging, ada sate, ada komplit dah, ada kuahnya, ada sopnya. Jadi yang walimah itu intinya adalah kita ngundang orang buat doain dan kita ngundang orang buat ngasih makan. Dangdut nggak masuk dangdut. Hiburannya apa? Hiburannya leno, nggak mesti itu mah. Ya malah haram kalau muncul dangdut. Jangan, panggil orang, undang orang buat makan. Kita yang sedekah, bikin makan yang banyak. Bikin kadang nonton dangdut doang makanannya udah habis. Wa bi qala hadatsana al-Husain bin Muhammad al-Basri qala hadatsana al-Fudail bin Sulaiman qala hadatsani Fa'ilun maula Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi' maula Rasul sallallahu alaihi wasallam qala hadatsani Ubaidillah bin Ali an jaddatihi Salma anna al-Hasan bin Ali wa ibn al-Abbas wa ibn Ja'far atauha. Dari telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Ali dari neneknya yaitu Salma. Jadi Ubaidullah bin Ali punya nenek namanya Salma. Ya, nenek Salma ini Annal Hasanah bin Ali, bahwasanya Hasan bin Ali wa ibn Abbasin dan Ibnu Abbas wa ibn Ja'farin dan Ibnu Ja'far atau hak mendatanginya. Nah, jadi bertiga nih, Hasan bin Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far datang kepada nenek Salma. Dia datang kepada nenek Salma. Faqalu laha, lalu mereka bertiga berkata kepada nenek Salma, isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aqlahu. Isna'i, buatkanlah lana untuk kami ta'aman akan makanan mimma kana, dari apa-apa makanan itu yu'jibu Rasulullah, menyukai akan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aqlahu, dan beliau senang memakannya. Coba dong nenek Salma bikinin kami makanan yang Nabi suka dan Nabi senang kalau makan itu makanan. Faqalat, maka berkata nenek Salma, ya bunayya, wahai anakku, la tashtahihil yauma, kamu tidak akan menyukainya al yauma, sekarang. Kata nenek Salma, ya kalau saya bikinin makanan Nabi dulu, zaman dulu, ya kamu gak bakal demen sekarang. Nah begitu, udah beda zaman, ya. Ini Hasan bin Ali, Ibnu Abbas sama Ibnu Ja'far, ya waktu itu masih bocah kecil. Ya, lalu sekarang udah besar, dia minta dibuatin sama nenek Salma makanan yang suka dimakan sama Nabi Muhammad SAW, yang beliau suka, yang beliau demen. Yang kata nenek Salma, kamu sekarang udah gak demen makan makanan kayak gitu. Ya, kayak kita, orang sekarang dikasih kue pepe, emang doyan. Bocah kecil sekarang dikasih kue pepek, kue cucur, terus yang singkong rebus, emang doyan. Kalau orang dulu udah sedap banget itu. Iya. Kue-kue kondangan, emang kata bocah sekarang nih doyan. Kue-kue kondangan. Iya, kue kondangan tahu deh, kue kondangan yang begitu-begitu tuh. Iya, kue cincin segala. Kalau orang dulu udah sedap banget, dicari, bungkus-bungkus itu. Bawa pulang. Kalau anak sekarang dikasih kue cincin dibuang kali. Donat, doyannya donat, yang ada coklatnya, ya, yang ada macam-macam rasanya. Donatnya gitu, karena beda generasi. Begitupun sama. Jadi ketika Hasan bin Ali, Ibnu Abbas sama Ibnu Ja'far datang minta dimasakin sama nenek Salma, kata nenek Salma, la tashtahi, ya kamu gak bakalan doyan sekarang makanan kayak gitu. Qala, maka berkata, iya bala, iya isna'i hilana, buatkan aja buat kami. Ya kata dia, iya sih, kayak nggak doyan ya, iya, karena emang udah generasi. Tapi isna'i hilana, buatin buat saya, buatin buat kami, buatin tuh makanan kayak gini. Qala, maka ia berkata, faqamat, maka berdirilah, maka bangunlah itu nenek Salma, fa'akhazat, maka ia mengambil min
syairin, dari gandum. Dia ambil gandum, fatohanathu, maka dia tumbuk akan itu gandum. Ya, jadi nenek Salma dia ambil gandum, dia tumbuk gandumnya, summa ja'alathu fi qidrin, kemudian dia letakkan itu tumbukan dari gandum itu fi qidrin, digidir, di panci bahasa kita. Ditaruh di panci, wasabbat alaihi syai'un, lalu dicampurkan kepadanya itu sedikit min zaitin, dari minyak zaitun. Ditaruhin zaitun. Nah, zaitun itu buahnya kalau direbus sama-sama minyak dia. Ditaruhin tuh minyak zaitun, wadaqatil fulful, dan sedikit dari fulful, lada. Dicampurin lada dikit, watawabil, dan rempah-rempah. Faqarrabathu ilaihi, maka ia menyuguhkannya ilaihim, kepada mereka. Maka Nenek Salma disuguhin tuh kepada mereka, kepada Ibnu Abbas, kepada Muhammad bin Hasan bin Ali, dan kepada Ibnu Ja'far. Faqalat, maka berkata Nenek Salma, haza mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusinu aqlahu. Ini adalah dari sesuatu yang paling Nabi suka dan Nabi senang memakannya, ya. Nih, ya nih. Jadi gandum ditumbuk, lalu kemudian direbus gitu ya, direbus, dimasukin ke gidir, ditambahin bumbu-bumbu. Nah, ini jadi kayak kue. Beda generasi memang ya udah seleranya berbeda biasanya. Orang dulu makan singkong rebus, wah sergep banget. Ngopi sama singkong rebus doang sarapan. Nah sekarang kagak. Nyarinya ayamnya aja maunya yang fried chicken. Yang KW gak apa-apa lah, yang penting fried chicken lah. KW kayak di pinggir jalan, KW ya, yang penting fried chicken. Bocah kecil itu penting fried chicken maunya. Orang dulu nggak singkong rebus aja udah sedap banget. Anak sekarang kasih singkong rebus dibuang kali. Gak doyan. Beda generasi. Zaman dulu tuh orang kalau misalkan ada tukang lewat atau tukang bajigur, itu makanan nikmat semua itu kalau buat orang dulu. Makanya ada ubi rebus, ada kacang-kacangan kan gitu. Ya ada singkong. Pokoknya rebus-rebusan dah, orang dulu demen banget. Yang kongkong tuh tukang bajigur berhentiin. Jadi gua bajigur no, kacang-kacang enak banget kacang. Anak bocah sekarang ya kagak level. Padahal lebih sehat makanan dulu biasanya. Nah, sekarang udah apa aja dah. Apa aja dicampur dan segala macam. Ya itu gambarannya kira-kira begitulah. Ketika mereka bertiga datang ke Nenek Salma lalu minta makanan yang dibuatin Nabi, ya Salma udah bilang, aku nggak baca. Tapi karena mereka semua pengen tahu ya makanan yang biasa dimakan sama baginda Rasul, akhirnya dibuatin lah gitu, ya, dari adonan gandum. Wabili qala hadatsana Mahmud bin Ghailana qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan wa 'an al-Aswad bin Qais an Lubayh al-Anazi an Jabir bin Abdullah qala atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilina. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, atana, datang kepada kami an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi manzilina, di rumah kami. Jadi kata Jabir bin Abdullah, datang kepada kami baginda Rasul ke rumah kami. Fazabahna lahu syatan, maka kami menyembelih lahu untuk beliau syatan, satu ekor kambing. Jabir bin Abdullah kedatangan baginda Rasul, maka beliau mempersiapkan satu ekor kambing disembelih. Faqala, maka dia berkata, faka'annahum alimu anna nuhibbul lahma, seakan-akan mereka itu mengetahui anna, bahwasanya kami nuhibbul lahma, menyukai daging, ya, seolah-olah kayaknya mereka pada tahu ya kalau Nabi suka daging, makanya disembelihin seekor kambing. Wafil hadis kisah, dan pada hadis ini terdapat kisah yang panjang. Nah, hadis ini kisahnya adalah ketika perang Khandaq. Nah, ketika perang Khandaq, perang parit, ya para sahabat dan Rasul itu sibuk untuk menggali parit di sekeliling kota Mekah, ya di sekeliling kota itu digali parit. Ya, biar apa? Biar kaum kafir itu mereka nggak bisa masukin kota, nggak bisa masuk kota, nggak bisa nyerang karena ada parit itu. Jadi pada saat itu mereka itu pasukan berkuda semua. Jadi ini adalah sebuah teknik bahasa kita, ya taktik peperangan. Ketika mereka memiliki senjata yang lengkap, lalu kemudian mereka kebanyakan bawa pedang dan mereka itu bawa
muslimin nggak ada persiapan untuk itu, maka kalau misalkan kita perang dia lawan kuda, dia di atas kita di bawah, pasti yang bawah kacau duluan bahasa gitu. Ya, kalah duluan. Pertama kita kalah sama kudanya, kedua dia menang, dia di atas kita di bawah. Itu bawah kan enak banget menyambetnya gitu. Akhirnya ya para sahabat bersepakat bahwa untuk membuat ya satu strategi perang, membuat khandak, membuat parit. Jadi dibuatlah parit di sekeliling itu. Biar apa? Biar kuda nggak bisa masuk. Kalau ada parit kan kuda nggak bisa nyebur parit kudanya kali itu. Jadi mereka nggak tahu kalau ternyata kaum muslimin menyiapkan parit. Lalu baginda Rasul siap apa? Siapkan panah yang banyak. Pedang nggak penting kata beliau. Yang penting panah. Kenapa? Nah kalau ada parit, pedang buat apaan? Begini doang orang yang musuhnya seberang. Tuh, baginda Rasul. Nanti ya punya tekniknya Salman Al Farisi yang punya ininya, yang punya idenya. Ya Rasul kita buat parit. Oke setuju kata Nabi. Iya benar juga idenya. Siapin yang banyak apa? Anak panah siapin yang banyak. Mereka pada buat anak panah aja. Pedang nggak diasal biarin aja. Akhirnya apa? Ketika mereka nyerang, semua kuda berhenti. Di mana? Di parit. Ya kuda nggak berani turun ke parit, nggak bisa naik lagi ntar dia. Dalam paritnya. Ya semua berhenti. Ya kalau muslimin tinggal nungguin. Ya, panah aja dari jauh. Pintarnya deh. Ya. Sedangkan mereka pada bawa pedang. Buat apaan? Pedang ada parit. Jadi sekarang kalau di sini musuhnya di masjid gimana? Cara nyerangnya. Ayo, pedang nggak ada gunanya. Makanya kalau muslim enak pasukan langsung pada disiapin di sekitar khandak. Disiapin pasukan panah. Nah, jadi enak dia datang, begitu berhenti panahin aja langsung. Modal balik pulang mudik ya. Pulang neng rumah ya. Pulang akhir balik dia udah. Kalah strategi perang. Karena persiapan orang kaum muslim nggak punya pada saat itu. Itu cerdasnya. Nah, habis ketika jadi kaum muslim itu sering gali, pas lagi gali khandak itu, lagi gali parit itu, nah mereka semua datang, ya baginda Rasul bilang pengen mampir ke rumah Jabir bin Abdullah. Lalu akhirnya sama keluarga Jabir bin Abdullah dipotongin 1 ekor kambing. Pada saat itu di dalam kisah ini juga ada mukjizat Nabi. Pada saat itu ternyata yang datang ke rumah Jabir bin Abdullah ratusan orang. Kambing 1 doang. Jabir bin Abdullah bahasa kita tepuk jidat. Waduh, gimana ini? Orang banyak banget, orang harus pada gali parit. Kaum muslimin harus pada gali parit. Ini potong kambing cuma 1 doang. Bagaimana ngasih makannya ini? Akhirnya kata baginda Rasul, tenang ya, biar aku yang membagikan makanan. Akhirnya ini baginda Rasul yang bagiin itu makanan, dia digilir dibagiin semua, dan semua orang pada saat itu kenyang semuanya. Padahal kalau menurut hitungan logika tidak akan cukup daripada itu makanan buat orang-orang yang ada. Ya. Tapi ini karena gidirnya dipegang sama baginda Rasul, ya, kan mukjizat beliau semuanya kedapatan kenyang. Bahkan ada sisanya dalam kisah ini dikatakan. Ya, ini salah satu saksinya adalah Jabir bin Abdullah. Kenapa? Dia tuan rumah, soalnya saya masak, saya tahu takarannya. Ini porsinya waktu kita buat 20 orang, 30 orang lah. Tapi yang datang 200, saya kan kaget. Wah, gimana ini? Betul, nyediainnya 200 orang bikinnya cuma buat 20 atau kambing paling. 20 orang, 30 orang, akhirnya ya pasti bagiin sama Rasulullah SAW semua kenyang. Nah, bahkan ada sisanya. Itu kisah yang panjangnya dalam hadis ini ya. Ini di sini diringkas saja memang Tirmizi ya. Ini karena kita babnya tentang bab makanan. Jadi di sini pengen ngambil kesimpulan bahwa baginda Rasul juga ya beliau pernah memakan daging kambing.